Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah afdhali khalqillah sahibi syariati wa tariqatil mardiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuba Al-Ahzam. NIM nomor induk mahasiswa 5302 023 0083. Kelas IATC, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Kepada yang terhormat Bapak Najib Syaifullah MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita sampai saat ini dapat merasakan nikmat dan diberikan keadaan yang sehat. Marilah kita syukuri nikmat tadi kan dengan bacaan hamdalah satu kali. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah Nabi yang dapat memberikan kita syafaat besok pada hari kiamat. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapat syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sebagai rasa cinta kita kepada Nabi, marilah kita ikrarkan sholawat satu kali. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini pada video kali ini saya akan memberikan sedikit hal mengenai aqaid seket. Kita sebagai seorang mukallaf, seseorang yang sudah balik dan seorang yang berakal, wajib mengetahui aqaid seket ini. Aqaid seket itu atau dasar 50 itu terdiri dari sifat wajib Allah yang terdiri dari 20, sifat muhalnya Allah yang terdiri dari 20, sifat wajib para nabi yang terdiri dari 4, sifat muhal nabi terdiri dari 4, kemudian sifat jaiz Allah itu ada 1, sifat para jaiz nabi itu ada 1. Jadi itu semua ditambah hasilnya 50, kemudian dinamakan aqaid 50. Sifat wajib Allah itu apa saja? Sifat wajib Allah yaitu Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Sifat Allah yang pertama yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Lawan dari sifat wujud ini adalah adam, artinya tidak ada. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada yaitu dengan adanya alam semesta ini. Alam semesta ini itu ada, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan alam semesta ini ya Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi Allahu khaliqu kulli syai', yang artinya Allah itu zat yang menciptakan sesuatu. Itu tadi merupakan dalil bahwa Allah itu ada atau wujud, yaitu ya dengan adanya alam semesta ini. Kemudian
Sifat wajib Allah yang kedua qidam, artinya terdahulu. Lawan dari sifat qidam ini adalah hudus. Hudus itu artinya baru. Tidak mungkin Allah itu zat yang baru. Allah itu zat yang terdahulu. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi wal awwalul akhir, yang artinya dialah Allah yang awal dan yang akhir. Kemudian sifat wajib Allah yang ketiga yaitu baqo, artinya yaitu kekal. Lawan dari sifat baqo yaitu fana, artinya rusak. Tidak mungkin bahwa Allah itu zat yang rusak. Allah itu kekal. Allah itu tiada akhir. Kemudian sifat wajib Allah yang keempat yaitu mukhalafatul hawadisi. Allah itu lawan dari sifat wajib Allah mukhalafatul hawadisi adalah mumasalatul hawadisi, yang artinya mumasalatul hawadisi itu adalah Allah itu adalah sama dengan makhluknya. Tidak mungkin bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Allah itu ya mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Kemudian sifat Allah wajib Allah yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Lawan dari sifat wajib ini adalah ihtiyaju li ghairihi, bahwa Allah itu membutuhkan kepada yang lainnya. Tidak mungkin Allah itu butuh pada yang lain. Allah itu apa-apa bisa sendiri. Kemudian sifat wajib Allah yang keenam yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya satu, esa. Lawan dari sifat wahdaniyah itu adalah ta'adud. Artinya ta'adud itu lebih dari satu. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Kemudian sifat wajib Allah yang ketujuh itu adalah kudrah, artinya kuasa. Lawan dari kebalikan dari sifat wajib Allah kudrah yaitu ajizun, artinya tidak berkuasa. Allah itu berkuasa. Terus kemudian sifat wajib Allah yang ke-8 yaitu irodah. Lawan dari sifat wajib irodah ini adalah karohatun. Terus kemudian sifat wajib Allah yang ke-9 itu ilmun, artinya yaitu mengetahui. Lawan dari sifat ilmun yaitu jahlun, yang artinya bodoh. Allah itu tidak mungkin bodoh. Allah itu zat yang ilmun, artinya mengetahui. Kemudian nomor sifat wajib Allah yang ke-10 yaitu adalah sifat hayah, artinya yaitu maha hidup. Lawan dari sifat hayah yaitu mautun, artinya mati. Tidak mungkin Allah itu mati. Allah itu ya hayah, hidup. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-11 yaitu sama, artinya Allah itu maha mendengar. Lawan dari sifat sama ini adalah somamun, yang artinya Allah itu tuli, tidak dapat mendengar. Hal sekecil apapun itu pasti didengar oleh Allah. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-12 yaitu ada basorun, artinya Allah itu maha melihat. Lawan dari kebalikan dari sifat ini adalah umyun, artinya buta. Tidak mungkin Allah itu buta. Allah itu ya basorun, maha melihat. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-13 yaitu basor, kalam. Kalam artinya maha berbicara. Kebalikan dari sifat kalam yaitu
Bukmun. Bukmun itu artinya bisu. Tidak mungkin Allah itu bisu. Allah ya kalam. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-14 yaitu kaunuhu qadiron. Kaunuhu qadiron itu artinya adalah Allah itu zat yang maha berkuasa. Lawan dari kaunuhu qadiron ini adalah kaunuhu ajian, artinya Allah itu zat yang tidak berkuasa. Tuhan kok tidak berkuasa, ya tidak mungkin. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-15 yaitu kaunuhu muridan, artinya yaitu Allah itu zat yang ngersakake, zat yang berkehendak. Lawan dari kaunuhu muridan ini adalah, atau kebalikannya adalah kaunuhu karihan, yaitu Allah tidak berkehendak. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-16 yaitu kaunuhu aliman, yaitu Allah itu adalah zat yang mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Kebalikan dari sifat ini adalah kaunuhu jahilan, artinya Allah itu maha bodoh. Tidak mungkin Allah itu bodoh. Allah itu ya aliman, maha mengetahui. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-17 adalah kaunuhu hayah. Allah itu maha hidup. Lawan dari kaunuhu hayah ini adalah kaunuhu mayitan, yaitu Allah itu zat yang mati. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-18 yaitu kaunuhu sami'an, Allah itu maha mendengar. Lawan dari kebalikan dari sifat ini adalah kaunuhu asoma, Allah itu tuli. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-19 yaitu kaunuhu basiron. Kaunuhu basiron artinya zat yang melihat. Allah itu maha melihat. Lawan kata dari kebalikan dari sifat ini adalah kaunuhu a'ma, yaitu Allah maha buta. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-20 kaunuhu mutakaliman, Allah itu zat yang dawuh. Lawan dari kebalikan dari sifat wajib Allah kaunuhu mutakaliman ini adalah kaunuhu abkam, atau artinya kaunuhu abkam adalah Allah itu maha bisu. Tidak mungkin Allah itu bisu. Itulah tadi sifat wajib dan sifat mahalnya Allah yang terdiri dari 40. Kemudian sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu ya pasti terjadi. Kemudian sesuatu yang tidak dikehendaki Allah ya tidak terjadi. Semua itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, semua itu tergantung dari Allah. Gusti Allah itu semuanya itu tergantung dari Allah. Gusti Allah berkehendak ya maka terjadi, kalau terjadi, terus kalau tidak ya tidak terjadi. Kemudian fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, semuanya itu mungkin bagi Allah. Mungkin, tidak mungkin, tidak Allah itu semua itu mungkin bagi Allah, karena ya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ya, kemudian sifat wajib para nabi. Sifat wajib para nabi itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik itu artinya benar. Amanah, sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan, dan fatonah itu cerdas akalnya. Kemudian sifat mahalnya para nabi yaitu
Yang pertama, kidbun artinya berbohong. Tidak mungkin seseorang nabi itu berbohong. Terus yang kedua yaitu sifat mahal nabi khianat, berkhianat. Tidak mungkin nabi itu memiliki sifat khianat. Kemudian yang ketiga sifat mahalnya nabi yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Tidak mungkin seorang nabi itu menyembunyikan perintah-perintahnya Allah. Sifat mahal nabi Yang keempat, itu beladah, artinya bodoh. Tidak mungkin nabi itu memiliki sifat bodoh. Kemudian sifat jaisnya para nabi. Kemudian sifat jaisnya rasul itu dalam kitab Aqidatul Awam yang berbunyi wajaiyun fi hakihim min arodi bi ghairi naqsin ka fi fil marodi. Itulah tadi adalah sifat jaisnya para rasul, yaitu rasul itu masih dapat merasakan sakit seperti halnya manusia biasa. Terus masih para rasul itu ya makan ya minum, terus ya seperti itulah. Rasul itu ya seperti manusia pada umumnya, ya makan ya minum ya masih dapat sakit. Akan tetapi hanya derajatnya saja yang berbeda dengan kita orang biasa, dan para rasul itu rasul utusan Allah. Demikianlah tadi mengenai aqaid seket. Apabila mengenai aqaid seket banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.